Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Vika. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang perkalian pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang perkalian pecahan. Kita simak video selanjutnya. Nah, di sini yang pertama, perkalian pecahan biasa. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi yang atas dikalikan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Itu cara yang pertama. Tapi ada cara yang kedua juga seperti ini. Nanti bisa disimak di video selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini, Bu Vika akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung soal perkalian pecahan. Nah, di sini soalnya kebetulan dua-duanya pecahan biasa. Nah, di sini ada dua cara. Nanti cara yang pertama akan Bu Vika jelaskan. Nah, sudah dilihat soalnya di sini pecahan biasa semua. Nah, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu 2/5 dikali 3/4. Nah, kalau perkalian pecahan itu gampang sekali. Jadi, tinggal dihitung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3 itu 6, per 5 kali 4 itu 20. Nah, ini jawabannya 6/20, tetapi ini masih belum sederhana, harus disederhanakan dulu. 6/20 itu sama-sama bilangan genap, jadi bisa dibagi 2. Bagi 2. Nah, 6 dibagi 2 itu 3/20 bagi 2 10. Berarti jawabannya 3/10. Nah, itu untuk cara yang pertama. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua sama, jadi ditulis dulu 2/5 kali 3/4. Nah, di perkalian pecahan ini itu bisa disederhanakan di awal. Caranya sama dengan dibagi dengan angka yang sama. Kita lihat, kalau menyederhanakan pecahan itu harus yang atas dan yang bawah. Tidak boleh kok sama-sama yang bawah disederhanakan, itu nggak boleh. Sama-sama pembilang disederhanakan nggak boleh, sama-sama penyebut disederhanakan juga nggak boleh. Jadi harus pembilang sama penyebut kalau menyederhanakan. Nah, kebetulan di soal ini itu ada yang bisa disederhanakan, yaitu 2 dan 4. Nah, boleh dicoret. 2 dan 4 ini bisa sama-sama dibagi 2. Yang 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Sekarang baru dihitung. 1 dikali 3 itu 3/5 kali 2 itu 10. Berarti jawabannya 3/10. Sama jawabannya. Kalau yang atas itu disederhanakan di akhir, kalau yang bawah itu di awal. Jadi boleh memakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, selanjutnya di sini ada soal tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, di sini contohnya cara satu dan cara yang kedua. Cara yang satu tadi sama kayak yang sebelumnya, cara yang kedua juga sama. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini soalnya bilangan asli dikali pecahan biasa. Jadi kalau yang awal tadi kan pecahan biasa semua, sekarang bilangan asli dan pecahan biasa. Nah, caranya ada dua juga. Cara yang pertama, ingat ya, kalau bilangan asli tidak mempunyai penyebut, itu penyebutnya artinya 1, berarti 6/1 ya. Kalau tidak punya penyebut berarti penyebutnya 1. Dikali 3/4. Nah, caranya sama kayak yang tadi. Pembilang kali pembilang, 6 kali 3 itu 18, per 1 kali 4 itu 4. Nah, di sini banyak pembilangnya, berarti harus dijadikan pecahan campuran. 18 dibagi 4 itu dapatnya 4. Sisanya berapa? 2/4. Jadi 4 2/4. Nah, 2/4 ini belum sederhana, jadi harus disederhanakan dulu. Caranya tadi bagi dengan angka yang sama, bagi 2, ini juga bagi 2. Jadi jawabannya
berapa? 2. 2 bagi 2 itu 1 per 4 bagi 2 itu 2. Berarti jawabannya 21/2 gitu ya. Nah, sekarang cara yang kedua sama. Jadi tulis 6/1 dikali 3/4. Nah, kalau yang cara yang kedua ini disederhanakan di awal dulu. Mana yang bisa disederhanakan? Harus pembilang dan penyebut. Oh iya benar, di sini 6 dan 4 itu sama-sama bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah selesai tinggal dikalikan. 3 kali 3 itu 9. 1 kali 2 itu 2. 9/2. 9 dibagi 2 itu dapatnya 4. Sisanya 1 per penyebutnya 2. 4 1/2. Oke. Jadi sama ya, 4 1/2, di sini juga 4 1/2. Oke, boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Selanjutnya adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi dua-duanya pecahan campuran. Cara yang lebih lengkap dan lebih jelas akan ada di slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu di sini pecahan campuran dikalikan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran semua, berarti harus dijadikan pecahan biasa dulu. Kita pakai cara yang pertama dulu. 1 kali 4 itu 4 tambah 1, 5. Berarti 5/4. Dikalikan 2 kali 6 itu 12, ditambah 1, 13/6. Nah, di sini 5/4 kali 13/6. Nah, di sini langsung dikalikan. 5 kali 13 itu berapa? 65. 4 kali 6 itu 24. 65 sama 24 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti sudah selesai. Nah, tapi ini belum jawaban akhirnya. Kenapa? Karena pembilangnya masih lebih banyak. Jadi harus disederhanakan dulu. Caranya bagaimana? Bukan disederhanakan, harus dijadikan pecahan campuran. 65 dibagi 24 pakai progabet. 65 dibagi 24 itu dapatnya 2. 24 kali 2 itu 48. Dikurangi 15 kurangi 8 itu 7. Di sini 5 kurangi 4 itu 1. Berarti dapatnya 2. Sisanya 17/24. Di sini tidak bisa memakai cara yang kedua karena coba dilihat soalnya. Di sini atas bawah tidak ada yang bisa disederhanakan. Jadi cuma memakai cara yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Di sini 2 5/8 dikali 1 1/5. Nah, di sini semuanya pecahan campuran. Sekarang kita pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 8 itu 16. 16 tambah 5 itu berapa? 21/8. Dikalikan 1 kali 5 itu 5 tambah 1 itu 6/5. Di sini langsung dikalikan 21 kali 6. 1 kali 6 itu 6, 2 kali 6 itu 12. Berarti 126. Kita lanjutkan lagi. 21 kali 6 itu kan 126. Sekarang 8 kali 5 itu 40. Nah, di sini 126 dibagi 40. 126 dibagi 40. Itu dapatnya berapa? 3, betul. 40 kali 3 itu 120. 26. Nah, berarti 3/26/40. Di sini masih bisa disederhanakan dibagi berapa? Ayo. Dibagi berapa ya? Oh, maaf ya. Di sini 126 dikurangi 120 itu bukan 26, tetapi 6. Berarti di sini 6/40. 6/40 itu belum sederhana, masih bisa disederhanakan. Bagi berapa? Bagi 2, benar. Berarti jawabannya 3.
3/20. Ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita memakai cara yang kedua. Cara yang kedua sama ditulis dulu, 21/8 dikali 6/5. Nah, di sini bisa disederhanakan di awal. Coba dilihat yang mana yang bisa disederhanakan. Benar sekali yang 6 dan 8. 6 sama 8 sama-sama genap, berarti bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 di sini dapat 3. 8 dibagi 2 di sini dapat 4. Sekarang tinggal dihitung. 21 dikali 3. Berarti 63 per 4 kali 5 20. 63 dibagi 20 itu dapatnya 3. 3 kali 20 kan 60, berarti sisanya 3 juga per 20. Hasilnya sama, boleh memakai cara yang atas atau yang bawah. Disederhanakan di awal atau di akhir, tapi lebih enak di awal ya, tinggal mengalihkan. Tapi boleh terserah anak-anak bagaimana, oke? Nah, untuk selanjutnya di sini ada perkalian 3 pecahan. Jadi langsung ada 3 pecahan, nanti dikalikan. Caranya yang lebih jelas akan ada di slide selanjutnya. Di sini ada contoh selanjutnya, yaitu perkalian pecahan biasa, tapi 3. Jadi 3 perkalian pecahan. Di sini ada pecahan biasa semua. Caranya sama seperti tadi. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 1 kali 1 kali 1 seperti ini. Terus 3 kali 2 kali 5 seperti ini. 1 kali 1 kali 1 itu 1. 3 kali 2 itu 6. Kali 5 itu 30. Itu ya. Jadi untuk pecahan biasa seperti itu. Karena ini tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti cukup memakai cara yang pertama. Nah, sekarang contoh nomor 2. 1/4 dikali 22/3 dikali 3/8. Nah, di sini jadikan pecahan biasa dulu yang tengah. Berarti 1/4 dikali 2 kali 3 itu 6. Tambah 2, 8. 8/3 dikali 3/8. Kalau sudah, sama seperti yang atas tadi. Jadi, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 1 kali 8 itu 8, tambah 3 kali 3 itu 24. 4 kali 3, 12. 12 kali 8 itu 96. Tetapi 24/96 ini belum sederhana. Jadi harus disederhanakan dulu. Caranya bagaimana? Bagi 2, karena ini genap. Nah, kalau dibagi 2, 24 bagi 2 berapa? 12. 96 bagi 2 berapa? 48. 12/48 belum sederhana juga. Berarti disederhanakan lagi. Bagi berapa ya kira-kira? Dua-duanya bisa dibagi 4. Berarti boleh langsung dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 itu dapatnya 3/48 dibagi 4. 4 bagi 4 itu 1, 8 bagi 4 itu 2, berarti 3/12. Wah, 3/12 juga belum sederhana, bisa disederhanakan lagi. Bagi 3, yang bawah juga bagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 itu 4, berarti jawabannya 1/4. Sekarang memakai cara yang kedua, disederhanakan di awal. Kita lihat mana atas dan bawah yang bisa disederhanakan. Nah, di sini ada 3 sama 3. Sama-sama dibagi 3, berarti ini dapat 1, ini juga dapat 1. 8 sama 8. Oh, sama-sama bisa dibagi 8 juga. 1 dibagi 1. Dapatnya 1 dan 1 juga. Sudah selesai, tidak ada yang bisa dibagi lagi. Tinggal dicari 1 kali 1 kali 1 1 per 4 kali 1 4 kali 1 lagi 4. Jawabannya sama. Boleh memakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, sekian penjelasan dari Bu Vika. Apabila ada yang kurang jelas atau ada salahnya, Bu Vika mohon maaf. Jika masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan lagi ke WA. Sekian dari Bu Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.